all the early joy, let all the early joy. He wrapped himself in love, and God will try to hide, and tremble as he falls, and tremble as he falls. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God. Egg to egg is dead, and time to eat is hand, beginning and the end, beginning and the end. The God in one Father. Keselamatan bangsa Israel. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 19. Mengapa Allah harus mengutus kedua orang nabi
itu kepada bangsa Israel, Allah melakukannya untuk menyelamatkan bangsa Israel secara khusus. Bagian utama dari ayat yang kita baca mengatakan bahawa Allah akan membuat kedua saksi itu bernubuat selama 1260 hari. Hal ini untuk menyelamatkan bangsa Israel untuk yang terakhir kalinya. Bahwa Allah akan menyelamatkan bangsa Israel juga berarti bahawa akhir zaman memang sudah akan datang. Ayat 2 mengatakan, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Ini berarti bahawa ketika malapetaka yang mengerikan terjadi di antara bangsa-bangsa lain, ketika masa 7 tahun masa kesengsaraan besar dimulai dan sedikit demi sedikit membuat kebingungan dan malapetaka yang besar, ketika orang-orang di antara bangsa-bangsa lain yang mendengar dan percaya kepada Injil menjadi martir, Allah akan membangkitkan 2 orang nabi bagi bangsa Israel, membuat mereka bersaksi bahawa Yesus adalah Allah dan Juru Selamat, dan dengan itu menyelamatkan bangsa Israel. Dikatakan di sana bahawa semuanya itu adalah karya Allah yang akan terjadi. Kita harus mengajarkan firman ini kepada orang-orang yang didustai iblis, mengatakan bahawa pemimpin denominasi mereka adalah pohon zaitun di akhir zaman, atau bahawa pendiri sekte mereka adalah Elia yang dibuatkan di akhir zaman. Setiap kali gereja-gereja berbicara mengenai wahyu, mereka mengeksploitasi bagian mengenai kedua pohon zaitun itu. Dari antara semua orang yang didustai oleh kelompok sesat yang saya temui di dalam kehidupan iman saya selama ini, tidak ada yang tidak membuat pengakuan yang aneh bahawa pemimpin dari kelompoknya adalah 2 pohon zaitun yang disebutkan di dalam pasal ini. Semua bidat yang saya ketahui pernah mengatakan hal yang demikian. Tetapi 2 pohon zaitun dan kedua kejadian di wahyu itu bukan yang dikatakan oleh kaum bidat itu. Sebenarnya pohon zaitun ini menunjuk kepada 2 orang nabi yang akan dibangkitkan Allah dari antara bangsa Israel untuk menyelamatkan mereka. Pasal 11 mengatakan secara terperinci bagaimana Allah akan menyelamatkan bangsa Israel. Seperti surat Roma, masing-masing pasal kitab Wahyu memiliki tema yang khusus. Hanya dengan mengenal tema-tema itu, kita bisa memahami apa yang dijelaskan oleh suatu pasal. Membaca bahawa bangsa lain akan menginjak kota kudus selama 42 bulan. Beberapa orang mengatakan tanpa mengetahui temanya bahawa masa bangsa-bangsa lain akan secara segera berakhir. Masa keselamatan bagi bangsa Israel justru mulai terbuka, dan jadi sejak saat itu hanya bangsa Israel yang akan diselamatkan. Tetapi ini jauh dari kebenaran. Pasal 7 mengatakan bahawa orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari antara bangsa-bangsa lain juga akan keluar dari masa kesengsaraan besar dan diselamatkan, yaitu baik bangsa-bangsa lain maupun bangsa Israel akan diselamatkan sepanjang masa kesengsaraan besar, bukan hanya bangsa Israel. Dengan demikian, yang dikatakan pasal 11 adalah bahawa Allah akan membangkitkan 2 orang nabi yang untuk menyelamatkan bangsa Israel di akhir zaman. Tetapi ini tidak berarti bahawa bangsa-bangsa lain tidak lagi akan diselamatkan. Beberapa orang kemudian akan bertanya, bukankah 144,000 orang Israel sudah diselamatkan? Sebagaimana dikatakan pasal 7 bahawa inilah jumlah orang Israel yang dimeteraikan oleh Allah. Dimeteraikan tidak sama dengan diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan tanpa melalui Yesus Kristus. Keselamatan datang hanya dengan percaya bahawa Yesus Kristus menjadi juru selamat kita dengan datang ke dunia ini, dibaptiskan untuk memikul segala dosa kita, membawa segala dosa dunia ke kayu salib dan mati di sana, dan bangkit kembali dari kematian. Meskipun kita tahu bahawa kita terikat dengan dosa sampai kematian kita tetap diselamatkan dengan percaya bahawa Yesus Kristus melenyapkan sepenuhnya dosa-dosa kita, dan dengan itu menjadi juru selamat kita. Sementara 144,000 orang Israel dimeteraikan,
Allah juga akan membagikan 2 orang nabinya dan melalui mereka memberitakan Injilnya kepada bangsa Israel. Yang dikatakan firman ini dengan kata lain adalah bahwa 2 orang nabi itu akan memberitakan Injil kepada bangsa Israel dan bahwa 144.000 dari antara mereka kemudian akan diselamatkan. Alkitab tidak pernah pilih kasih atau diskriminasi. Tidak ada orang yang bisa diselamatkan tanpa melalui Yesus Kristus. Allah tidak pernah mengatakan tanpa melalui Yesus Kristus engkau diselamatkan, tetapi engkau tidak. 2 orang nabi itu yang adalah 2 pohon zaitun yang disebutkan di bagian utama akan dibunuh di tempat yang bernama Golgota. Tubuh mereka yang sudah mati akan ditinggalkan begitu saja di tempat terbuka tanpa dikubur, dan orang-orang yang tidak percaya atau tidak menerima Yesus akan bersukaria akan kematian mereka dan saling mengirim hadiah. Tetapi ayat 11 sampai dan 12 mengatakan 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Di sini secara langsung dikatakan bahwa kita, yaitu Anda dan saya yang adalah bangsa-bangsa lain, juga akan menjadi martir karena iman ketika saatnya tiba, dan bahwa segera setelah kematiran kita akan datang kebangkitan dan pengangkatan kita. Pokok ini dilanjutkan muncul di sepanjang kitab Wahyu. Ada juga bagian yang mengatakan kepada kita bahwa ketika malapetaka ke-7 cawan dicurahkan ke dunia ini, orang-orang kudus yang diangkat akan memuji Allah di angkasa. Pasal 14 juga berbicara mengenai 144.000 orang yang akan diselamatkan, yang memuji Allah dengan pujian yang hanya diketahui oleh yang sulung di dalam keselamatan. Yang dikatakan kepada kita adalah bahwa ketika bangsa Israel diselamatkan, mereka akan menjadi martir di setiap tempat, dan segera sesudah kematian mereka akan datang kebangkitan dan pengangkatan mereka. Hal yang sama terjadi juga kepada bangsa-bangsa lain. Di masa akhir zaman, Anda dan saya akan mengalami begitu banyak kesulitan malapetaka ke-7 sangkakala. Tetapi Allah masih akan melindungi kita dari malapetaka itu. Ketika masa kesengsaraan besar yang 7 tahun mencapai puncaknya dengan berlalunya 3,5 tahun yang pertama, penganiayaan orang-orang kudus juga akan mencapai puncaknya. Tetapi penganiayaan yang luar biasa ini hanya akan berlangsung sebentar saja. Banyak orang kudus dan para hamba Allah yang kemudian akan menjadi martir, dan segera setelah kematian mereka akan datang pengangkatan mereka. Mengapa? Karena kitab Wahyu berulang kali mencatat bahwa pada saat malapetaka ke-7 cawan dicurahkan ke dunia ini, orang-orang kudus sudah akan berada di surga menemui Allah. Firman itu menjelaskan hal ini sebagai sesuatu yang ajaib. And time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has been mine. What a spirit sound, the lion and the lamb, the lion and the lamb. How can Saka singing? How can Saka?
From the beginning, the spanners of the king, God and always see how good is our God.